Pada video kali ini kita membahas tentang modus cybercrime. Cybercrime atau computer crime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana, alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis kategori cybercrime. Eogan Casey mengkategorikan cybercrime dalam 4 kategori, yaitu 1. A computer can be the object of crime, artinya komputer bisa menjadi objek kejahatan. Yang kedua, a computer can be a subject of crime, artinya komputer bisa menjadi subjek kejahatan. Yang ketiga, the computer can be used as the tool for conducting or planning a crime. Artinya, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan kejahatan. Dan yang keempat, the symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive. Artinya, simbol komputer dapat digunakan untuk mengintimidasi atau menipu. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain: 1. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tertinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet dan intranet. 2. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, akreditasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. 3. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah menjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. 4. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer atau komputer network system ke pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya atau database tersimpan dalam suatu sistem yang computerized atau tersambung dalam jaringan komputer. 5. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyeludupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh si pelaku. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal,
penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. 7. Infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisir, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Demikian video kali ini, saya mewakili anggota kelompok mohon undur diri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.